Halo semua, perkenalkan nama saya Bianca, perwakilan dari kelompok. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan berpikir kritis terhadap kasus viral yaitu minyak goreng yang langka. Pertama, saya akan menjelaskan tentang klaim-klaim yang kami dapatkan dari kasus berita minyak goreng yang langka. Yang pertama, saya akan menjelaskan klaim dan non-klaim. Untuk klaim, kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Untuk yang non-klaim, Aprindo mengusulkan kepada pemerintah untuk melabeli minyak goreng murah hasil Domestic Market Obligation atau DMO dengan tanda harga eceran tertinggi atau HTE pada badan kemasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klaim faktual, klaim nilai, klaim subjektif, dan juga klaim objektif. Untuk klaim faktualnya adalah keterbatasan pasokan minyak goreng itu juga terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek. Untuk klaim nilai adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi geram setelah mengetahui distributor menahan pasokan minyak goreng hasil Domestic Market Obligation atau DMO yang menyebabkan harga komoditas strategis itu tertahan tinggi hingga pekan ini. Selanjutnya, untuk klaim subjektif adalah berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan atau Kemendak, stok minyak goreng murah hasil DMO minyak sawit mentah itu sudah mencapai 500.000 ton. Hingga pekan ini, stok itu, kata Lutfi, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 2 bulan mendatang atau saat lebaran nanti. Yang terakhir yaitu klaim objektifnya adalah berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kemendak, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka Rp16.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp16.600 atau mengalami kenaikan 0,61% dari posisi yang sebelumnya yaitu Rp16.500. Kasus minyak goreng langka. Analisis kasus, penyebab minyak goreng mahal dan langka yang menyebabkan masyarakat menjerit, kini terungkap. Kejaksaan Agung membongkar kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng yang disebut menyebabkan minyak goreng mahal dan langka. Identifikasinya, terbongkarnya kasus Dirjen Kemendak penyebab minyak goreng mahal langka. Evaluasi dari kelompok kami adalah dari hasil analisa yang sudah dilakukan, bahwa ternyata kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya pejabat negara yang korupsi akan subsidi minyak goreng tersebut, dan sudah dilakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng, sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. Selanjutnya, saya akan memberikan kalimat argumen berdasarkan artikel tersebut. Minyak goreng menjadi langka di pusat perbelanjaan. Minyak goreng murah di retail modern, khususnya wilayah Jabodetabek, menjadi langka. Kelangkaan minyak goreng ini terjadi karena adanya keterlambatan pasokan dari distributor, serta ulah para spekulan yang membuat harga minyak goreng menjadi tinggi. Berikut counter argumen berdasarkan artikel tersebut. Pasokan sedang dilancarkan oleh pemerintah, sehingga produksi minyak goreng murah sudah mulai pulih untuk menekan harga di tengah masyarakat. Asosiasi Roy juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk melabeli minyak goreng murah hasil Domestic Market Obligation dengan tanda harga eceran tertinggi pada kemasan. Pendapat ini diusulkan dengan tujuan untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng yang dilakukan oleh distributor nakal dengan cara menimbun minyak goreng tersebut. Para distributor nakal menimbun minyak goreng hasil DMO dengan tujuan mencari keuntungan dalam kesempitan dan mereka ingin Muhammad Lutfi untuk mencabut HET.
Padahal, berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, stok minyak goreng murah hasil DMO sudah mencapai 500.000 ton. Stok ini dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 2 bulan mendatang. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus kelangkaan minyak goreng. Yang pertama adalah modus ponens, yaitu jika saya tinggal di Jakarta, maka saya akan merasakan dampak dari kelangkaan minyak goreng. Kesimpulannya, saya tinggal di Jakarta, jadi saya pasti akan terkena dampak dari kelangkaan minyak goreng. Lalu yang kedua adalah pola modus tollens, yaitu jika harga eceran tertinggi atau HET dicabut, maka harga minyak goreng akan mengalami penurunan harga. Kesimpulannya, HET tidak dicabut, jadi harga minyak goreng belum tentu akan turun harga. Yang ketiga adalah pola silogisme hipotesis, yaitu jika harga minyak goreng semakin meningkat, maka masyarakat akan mengalami kelangkaan minyak goreng. Yang keempat adalah pola silogisme disjungtif, yaitu kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor atau ulah dari para spekulan. Lalu yang terakhir adalah pola dilema, yaitu jika tidak mencantumkan HET atau harga eceran tertinggi, maka spekulan akan berulah. Jika mencantumkan HET, maka masyarakat akan merasa terbebani. Argumen induktif spesifik yang terdapat di kasus kelangkaan minyak goreng yaitu di mana ketika Roy mengatakan bahwa kelangkaan ini disebabkan oleh ulah para spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi hingga akhir tahun lalu. Kemudian Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang melontarkan kegeramannya terhadap para distributor yang menahan minyak goreng hasil domestic market obligation sehingga menyebabkan harga domestik strategis itu menjadi tertahan tinggi hingga akhir pekan. Jika dilihat dari kedua argumen tersebut sama-sama memiliki persamaan, yaitu di mana kedua argumen tersebut berpikir bahwa hasil dari kelangkaan minyak goreng ini yaitu karena ulah-ulah para oknum yang menahan minyak goreng sehingga minyak goreng menjadi langka dan harganya tertahan tinggi di tengah masyarakat. Kesesatan berpikir yang terdapat dalam kasus kelangkaan minyak goreng ini terdapat dalam keterangan di mana ketika Roy mengatakan bahwa keterbatasan pasokan minyak goreng juga terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek, yang dimana memiliki arti lain bahwa sebagian lagi dari wilayah Jabodetabek tidak memiliki batasan pasokan kelangkaan minyak goreng ini. Lalu yang kedua, di mana ketika Muhammad Lutfi berkata bahwa harga dunia sedang tinggi dan mereka menahan pasokan barangnya, maka saya akan menendang-nendangi pada minggu ini, yang dimana memiliki arti lain bahwa dia akan menendangi barang-barang itu dengan menggunakan kakinya. Sekian presentasi kami. Saya mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.